selesainya pengunduran diri, bisa nggak diangkat lagi tuh menjadi auditor buat yang tugas belajar? Nah, apakah kita dapat tambahan angka kredit selama kita masa tubel, atau hanya nanti di akhir saja nih setelah lulus dapat angka kredit? Hai Sobat Auditor, selamat datang di episode baru podcast Pusbin JFA Talk, solusi bermanfaat untuk auditor. Di podcast kali ini kita akan membahas mengupas tuntas tentang pemberhentian dan pengangkatan kembali auditor dengan narasumber dari Pusbin JFA. Sebelumnya perkenalan dulu, saya Cempaka yang akan menjadi host di acara podcast kali ini, dan narasumber kita Kak Tiara. Hai Kak Tiara. Hai Kak Cempaka. Gimana kabarnya hari ini Kak? Baik, alhamdulillah. Udah siap ya sharing-sharing ke teman-teman auditor tentang pemberhentian dan pengangkatan kembali? Oke, siap. Yang pertama nih Kak, apakah bisa auditor itu diberhentikan dari JFA-nya selain karena mengundurkan diri? Dan penyebabnya itu apa saja Kak? Oke, jadi auditor itu bisa diberhentikan. Ada 6 kondisi dan penyebab ya. Yang pertama, kayak yang Kak Cem sebutkan tadi, yaitu mengundurkan diri. Lalu yang kedua, karena diberhentikan sementara sebagai PNS. Dan yang ketiga, karena menjalani cuti di luar tanggungan negara, atau biasa kita sebut CLTN ya. Lalu yang keempat, menjalani tugas belajar yang ditugaskan oleh unit APIP-nya lebih dari 6 bulan. Lalu yang selanjutnya yaitu ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. Terus yang terakhir, karena auditor tersebut tidak memenuhi persyaratan jabatan. Oh gitu, jadi ada banyak kriteria ternyata ya Kak Tiara ya? Iya. Kalau untuk yang pengunduran diri itu ada kriteria tertentu nggak yang sehingga dia bisa disetujui untuk pengunduran dirinya gitu Kak? Iya, jadi auditor itu biasanya mengundurkan diri karena merasa tidak bisa melaksanakan tugas jabatan auditornya. Misalnya karena auditor tersebut sakit, tapi tetap harus ada persetujuan dari pimpinan atau pejabat pembina kepegawaian ya untuk persetujuan pengunduran dirinya. Untuk prosedurnya sendiri seperti apa Kak? Apakah cukup membuat surat pengunduran diri saja atau ada lagi yang lain? Iya, karena mengundurkan diri berarti auditor tersebut harus menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis dan juga menyatakan alasannya pengunduran dirinya apa. Lalu permohonannya itu disampaikan kepada pejabat yang berwenang atau PIB dan melampirkan SK jabatan terakhir dan SK pangkat terakhir. Lalu pejabat yang berwenang akan melakukan pemeriksaan dan meneruskan usulannya ke PPK beserta hasil pemeriksaannya. Nah, kalau sudah disetujui, maka PPK akan menerbitkan surat keputusan atau SK pemberhentian JFA. Oke, baik. Terima kasih Kak Tiara. Nah, terus sebelumnya Kak Tiara juga menyebutkan bisa diberhentikan karena tidak memenuhi persyaratan jabatan ya Kak ya. Seperti apa itu Kak maksudnya? Kok bisa auditor tidak memenuhi persyaratan jabatan? Ya, jadi auditor itu dianggap tidak memenuhi persyaratan jabatan jika dia tidak memenuhi standar kompetensi JFA yang dipersyaratkan. Oke, berarti kita sebagai auditor harus selalu mengembangkan kompetensi kita, menjaga kompetensi kita supaya jangan sampai nih kita diberhentikan karena ternyata tidak memenuhi standar kompetensi ya Kak ya. Oke, kemudian untuk prosedurnya itu seperti apa Kak? Jadi untuk prosedur dari pemberhentian karena tidak memenuhi persyaratan jabatan, yang pertama, pimpinan unit APIP akan melakukan evaluasi kepada auditor yang mendapat penilaian kinerja dengan predikat kurang atau sangat kurang. Nah, kalau ternyata dari hasil evaluasi tersebut, predikat kinerjanya kurang atau sangat kurang itu disebabkan karena tidak terpenuhinya standar kompetensi, maka pimpinan unit APIP akan melakukan pembinaan. Tapi kalau misalnya sudah dibina selama sekian waktu ternyata tidak bisa memenuhi standar, maka pimpinan unit APIP akan menyampaikan usulan pemberhentian ke siapa? Ke pejabat yang berwenang. Dan baru setelah itu pejabat yang berwenang akan memverifikasi dokumen usulan dan meneruskan usulan tersebut ke pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Nah, setelah itu pejabat pembina kepegawaian akan menetapkan SK pemberhentian auditor, gitu Kak.
Oh, makasih nih Kak, penjelasannya cukup panjang ya. Kemudian di JFA itu kan banyak nih Kak jenjangnya ya, ada yang auditor keterampilan, terus ahli pertama sampai ahli utama. Yang kita tahu kan ahli utama itu diusulkannya kepada presiden. Nah, apakah penandatanganan pemberhentiannya juga dengan presiden atau pejabat pembina kepegawaian saja cukup Kak? Oke, jadi untuk penandatanganan surat pemberhentian itu tentunya dibedakan antara auditor yang menduduki jabatan fungsional ahli utama dengan yang lain. Kalau untuk yang ahli utama, maka usulan pemberhentian dari JFA itu disampaikan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada presiden dan pemberhentiannya tentunya ditetapkan oleh presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Nah, untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional lain selain auditor ahli utama, maka usulan pemberhentiannya dari JFA disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada PPK dan pemberhentiannya ditetapkan oleh PPK sesuai dengan ketentuan undang-undangan yang berlaku, gitu Kak. Oke, baik, terima kasih nih. Kak Tiara tadi sudah menjelaskan kriteria pemberhentian dari auditor ya. Ternyata selain karena pengunduran diri, bisa juga karena sebab-sebab yang lain. Kalau selain pengunduran diri, bisa nggak diangkat lagi tuh menjadi auditor? Mungkin mau diaktifkan lagi auditornya. Seperti apa itu Kak? Iya, tadi kan saya menjelaskan kalau ada alasan dan kondisi auditor diberhentikan. Nah, dari keenam itu ada 2 kondisi yang dikecualikan. Jadi dia tidak bisa diangkat kembali menjadi auditor. Yaitu kalau yang pertama dia alasannya itu karena pengunduran diri. Jadi kalau sudah mengundurkan diri tidak bisa nih minta diangkat lagi sebagai auditor begitu. Dan yang kedua kalau memang auditor tersebut tidak memenuhi persyaratan JFA. Nah, selain yang 2 tadi, untuk 4 alasan lain, auditor itu yang diberhentikan bisa diangkat kembali menjadi JFA sesuai dengan jenjang terakhirnya jika memang tersedia formasi. Jadi ketersediaan formasi itu sangat penting dan sangat diutamakan dalam mempertimbangkan pengangkatan kembali auditor, gitu Kak. Jadi kalau mengundurkan diri nggak bisa ya kita balik lagi jadi auditor ya Kak? Iya, nggak bisa. Kalau tugas belajar nih Kak Tiara gimana? Kan kita dapat kayak surat tugas ya untuk tugas belajar dan dibebas tugaskan sementara dari kegiatan keauditoran. Nah, apakah kita harus daftar lagi dari awal atau setelah lulus udah bisa langsung aktif lagi? Iya, untuk tugas belajar itu bisa diangkat kembali ya sebagai jabatan fungsional auditor kalau sudah selesai tentunya menjalani tugas belajarnya ya. Gitu Kak. Oke, nah jadi misalnya sebelum tugas belajar dia adalah seorang auditor pertama, nanti setelah lulus diangkat lagi kembalinya ke auditor pertama lagi gitu ya Kak Tiara ya? Iya, benar gitu. Nah, untuk prosedurnya lebih lanjut nih seperti apa tuh Kak yang pengangkatan tubel? Kan banyak sobat auditor nih yang mungkin sedang atau akan tubel tugas belajar. Iya, jadi prosedurnya untuk auditor yang sudah diberhentikan karena tugas belajar itu harus menyerahkan berkas-berkas yang terkait dengan selesainya masa belajar dan masa pemberhentiannya itu kepada pelaksana fungsi kepegawaian di unit APIP untuk dipelajari dokumen tersebut. Oh, kira-kira ini sudah memenuhi syarat atau belum? Nah, setelah itu maka pelaksana fungsi kepegawaian di unit APIP itu akan menyiapkan dokumen pengangkatan kembali. Jadi ketika oh iya ini sudah ada ternyata bisa diangkat kembali. Nah, setelah itu pimpinan unit APIP akan menyerahkan berkas usulannya kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan. Lalu pejabat yang berwenang itu akan melakukan pemeriksaan atas berkas usulan, termasuk ketersediaan lowongan jabatan. Kayak tadi ya Kak yang saya sebutkan, kalau lowongan jabatan itu sangat penting ya, harus ada gitu. Kalau nggak ada kan nggak bisa diangkat kembali. Nah, setelah itu usulannya akan disampaikan, diteruskan kepada PPK, dan kemudian PPK atau pejabat pembina kepegawaian akan menetapkan surat keputusan pengangkatan kembali auditor yang sudah selesai dari tugas belajar tadi gitu. Berarti bisa jadi auditor lagi ya Kak ya setelah tugas belajarnya selesai, dilaporkan ke kepegawaian, diaktifkan kembali gitu ya. Iya. Nah,
Kalau untuk mekanisme pengangkatan kembali bagi auditor yang diberhentikan sementara sebagai PNS dan auditor yang mungkin menjalani cuti di luar tanggungan negara, seperti apa Kak? Iya, jadi untuk pegawai yang diberhentikan sementara jadi dari PNS dan untuk auditor yang setelah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara itu prosedurnya sama dengan tugas belajar begitu. Belajar, oke. Untuk kelengkapan berkas syarat-syaratnya nih Kak, mungkin ada yang mau diangkat kembali auditornya, apa saja harus disiapkan? Oke, jadi dokumen yang harus disiapkan itu yang pertama surat pengusulan pengangkatan kembali yang ditandatangani oleh pimpinan unit aktif tentunya. Terus juga dokumen yang berkaitan dengan telah selesainya masa pemberhentian sebagai auditor. Nah, hasil penilaian kinerja selama diberhentikan, lalu salinan surat pemberhentian dari JFA, SK jabatan terakhir, SK pangkat terakhir, dan tentunya penilaian angka kredit atau pak terakhir ketika diberhentikan juga harus dilampirkan ke dalam dokumennya gitu. Oke. Kemudian yang kriteria lain nih Kak, bagi auditor yang mungkin mendapat tugas untuk sebagai JPT gitu ya, ditugaskan secara penuh pada JPT atau jabatan administrator, jabatan pengawas maupun jabatan pelaksana, itu kan mungkin berhenti dulu ya auditornya ya. Nah, untuk diangkat kembali sebagai auditor, apakah dia sesuai dengan jabatan yang sebelumnya atau mungkin pangkatnya saat di jabatan administrator itu udah naik pangkat gitu ya Kak. Nah, itu seperti apa mekanismenya? Oke, jadi untuk auditor yang telah selesai melaksanakan tugas secara penuh sebagai jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pelaksana, dan jabatan pengawas, itu bisa diangkat kembali menjadi auditor sesuai dengan jabatan terakhirnya ketika diberhentikan. Nah, setelah diangkat kembali itu nanti bisa disesuaikan dengan jabatan auditor yang sesuai dengan pangkat terakhirnya. Tapi harus tunggu dalam waktu minimal itu 1 tahun setelah diangkat kembali. Tapi tentunya ada syaratnya ya Kak, nggak langsung bisa disesuaikan sesuai jenjang jabatannya. Yang pertama yaitu alasannya harus punya nilai evaluasi pendidikan kinerja dengan minimal itu berpredikat baik dalam waktu 1 tahun. Lalu harus juga mengikuti dan telah lulus uji kompetensi JFA yang akan diduduki, dan tidak lupa juga dia harus tersedia kebutuhan JFA yang akan diduduki. Jadi harus ada formasi jabatan yang bisa diduduki gitu. Oke, berarti ini Kak Tiara kalau sebelumnya dia auditor muda terus ditugaskan secara penuh gitu ya pada jabatan lain, pas mau diangkat kembali dia baliknya ke muda lagi. Ya, gitu Kak. Terus juga selain mekanisme pengangkatan kembali tadi, auditor yang diangkat itu bisa juga pakai pengangkatan perpindahan. Oh gitu, berarti ada mekanisme lain ya selain Iya. pengangkatan kembali, sobat auditor bisa melalui mekanisme perpindahan ya. Itu apakah kita bisa pilih atau atasan yang memilih atau ada pertimbangan lain nih Kak antara dua mekanisme tersebut? Iya, jadi untuk pilihan mau mekanisme melalui pengangkatan kembali atau pengangkatan perpindahan itu harus memperhatikan lowongan dan usia. Nah, misalnya kalau ada seorang auditor muda, dia dipromosikan menjadi administrator, usianya 56 tahun. Nah, auditor tersebut hanya bisa diangkat kembali melalui pengangkatan kembali. Kenapa? Karena sudah tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat melalui perpindahan, mengingat usianya kan sudah lebih dari batas usia pengangkatan, kan 55 tahun ya. Terus tadi untuk yang perpindahan, misalnya milih untuk perpindahan, nah itu mekanismenya itu mengikuti dari aturan pengangkatan perpindahan dari jabatan lain gitu. Kalau kita pindah berarti harus memperhatikan batas usia ya, ada batas usia tertentu yang diatur gitu. Tapi masih ada mekanisme pengangkatan kembali ya yang bisa kita pilih. Oke. Nah, untuk prosedurnya itu seperti apa tuh Kak? Apakah kita harus minta pertek dulu ya ke BPKP atau nggak perlu pertek segala nih Kak? Iya, jadi untuk mekanisme pengangkatan kembali itu prosedurnya yang pertama itu auditor kalau sudah selesai ditugaskan secara penuh dalam jabatan JPT, JA, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana itu harus mengumpulkan
dokumen pengangkatan kembali. Nah, nanti kalau tersedia lowongan kebutuhan, maka pejabat fungsi kepegawaian akan menyiapkan surat usulan pengangkatan kembali. Lalu PPK atau pimpinan unit APIP-nya akan mengajukan surat usulan pengangkatan kembali kepada Kepala BPKP, UP-nya Kepala Pusat Pembinaan JFA atau Kepala Pusbin JFA. Nah, tapi juga mengajukan usulan itu tentunya dilengkapi dengan dokumen-dokumen persyaratan ya. Nah, selanjutnya BPKP akan melakukan verifikasi usulan pengangkatan kembali ke dalam JFA. Kepala BPKP akan menandatangani surat persetujuan atau penolakan usulan pengangkatan kembali. Nah, kalau misalnya sudah ditandatangani surat usulan persetujuan dari BPKP, maka BPK akan menetapkan SK pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional auditor. Gitu, Pak. Iya sih, sobat auditor, kalau yang mau jadi auditor, mungkin sebelumnya udah auditor, terus ditugaskan mau diangkat lagi auditornya, jangan lupa untuk mengajukan surat pengusulan ke BPKP gitu ya, kalau yang melalui mekanisme pengangkatan kembali atau perpindahan. Kalau untuk dokumennya nih gimana Kak? Banyak nggak yang harus disiapkan? Ya, dokumennya tuh nggak banyak-banyak banget sih, Kak. Yang pertama cuma salinan SK pemberhentian ya dari JFA. Lalu salinan SK jabatan terakhir, salinan SK pangkat terakhir, salinan SK PAK atau PAK atau penilaian angka kredit terakhir, dan salinan penilaian hasil kinerja terakhir. Itu aja dokumen yang harus disiapkan dan dilampirkan gitu. Pejabat fungsional auditor yang udah diangkat lagi nih Kak Tiara ya, kan dulu punya angka kredit ya, apakah pas diangkat lagi angka kreditnya hanya yang dapat yang lama saja atau ada tambahan angka kredit nih Kak Tiara? Jadi untuk PNS yang diangkat kembali ke dalam JFA, maka perhitungan angka kreditnya dilakukan dengan menggunakan angka kredit kumulatif terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya. Kalau sekarang kan angka kredit konversi ya Kak, dan bisa ditambahkan dari angka kredit hasil konversi predikat kinerja selama diberhentikan, kecuali untuk PNS yang diberhentikan karena diberhentikan sementara sebagai PNS dan karena menjalani cuti di luar tanggungan negara. Nah, itu kan tidak memiliki kinerja, maka yang dihitung hanya angka kredit kumulatif ketika diberhentikan gitu. Terus, untuk yang diberhentikan karena ditugaskan ke jabatan lain, maka angka kredit hasil konversi predikat kinerja selama diberhentikan dihitung dari predikat kinerja terhitung mulai tanggal pangkat terakhir. Nah, kalau masa kepangkatannya ternyata lebih dari 4 tahun, maka konversi predikat kinerjanya yang dihitung hanya 4 tahun saja maksimalnya gitu. Jadi kalau misalnya 5 tahun, yang dihitung hanya 4 tahun gitu Kak. Maksimal 4 tahun ya, masa kerja yang dihitung. Oke. Itu hanya khusus untuk pengangkatan kembali ya Kak. Nanti kalau yang dari perpindahan, perhitungan angka kreditnya beda lagi ya. Mungkin akan dijelaskan di episode lain. Terus ada juga nih yang sering ditanyakan sama sobat auditor terkait angka kredit buat yang tugas belajar. Nah, apakah kita dapat tambahan angka kredit selama kita masa tubel atau hanya nanti di akhir saja nih setelah lulus dapat angka kreditnya? Iya, untuk angka kredit untuk sobat auditor yang menjalani tugas belajar itu ditetapkan dari penetapan angka kredit terakhirnya dan dapat ditambah konversi predikat kinerja hasil tugas di bidang jabatan fungsional selama dia diberhentikan yang dihitung secara proporsional gitu. Tugas belajar sejak kapan Kak Tiara yang bisa dihitung angka kreditnya? Iya, jadi untuk tugas belajar yang bisa dihitung angka kreditnya itu sejak Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 berlaku ya, yaitu sejak Juli 2023 gitu. Kalau misalkan aku tubel nih ya kemarin dari tahun 2022 terus lulus di tahun 2024, angka kredit yang bisa dihitung berarti mulai 1 Juli 2023, benar nggak Kak Tiara? Iya benar, dari bulan Juli 2023 aja. Oke, wah terima kasih Kak Tiara nih sudah panjang lebar menjelaskan tentang pemberhentian dan pengangkatan kembali auditor ya. Mohon maaf tapi Kak Tiara yang di sini kayaknya belum ada minuman. Kita nanti ngopi-ngopi aja di kafe auditor. Iya, siap. Semoga Kak Tiara nggak kapok main ke podcastnya Pusbin.
Dengan demikian selesai sudah podcast episode pemberhentian dan pengangkatan kembali auditor pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk sobat auditor semua. Sampai jumpa di podcast Pusbin JFA berikutnya. Podcast Pusbin JFA Talks, solusi bermanfaat untuk auditor. Saya Cempaka dan Kak Tiara undur diri dulu. Sampai jumpa. Sampai jumpa.